Jadi selama pandemi itu katanya harta para pejabat di Indonesia Raya ini Iya, meningkat, meningkat. termasuk di pejabat di Kabupaten Subang. Walaupun meningkatnya Tidak signifikan. signifikan. Dik penggalangan Itu apa? hah? Apa? Anu rintik biasa. Gece. Welcome back to Awas Omong Kosong di channel Aliansi Wartawan Subang. Subscribe. Balik lagi ya teman-teman, setelah lama kita tidak bersua di jagat YouTube. YouTube. Kita kembali lagi dengan segudang persoalan. Dengan muka baru. Sudah kompak merah-merah nih. Merah. Warlan. Awas Kang Baso. Yoi. Hah? Iya, merah-merah kan di TikTok suka rame. Awas tukang baso. Waduh, bahaya kalau merah-merah disebut tukang bakso. Nanti ada yang marah dong, Pak. Oh iya. Apa siapa yang marah, Pak? Ya itu Kang Somai. Kita mau ngobrolin apa nih, Pak? Hari ini Oh, ini sekarang kan ada isu apa? ada Bagus fenomena ini, lah gitu. Fenomenal. Iya. Fenomena tajam silet. Lain fenomena tajam silet, menguak. Oh, menguak. Silet mah menguak sesuatu, tajam silet. Oh, salah berarti saya. Kacau. Ya, ini kan sekarang ada apa yang lagi hot, lagi trending lah. Pak Indra. Yoi. Sekarang itu soal ini kemewahan. Karena iya ini ada kenaikan harta dari beberapa pejabat publik yang dirilis oleh KPK melalui LHKPN itu ya. Iya. Jadi selama pandemi itu katanya harta para pejabat di Indonesia Raya ini meningkat, termasuk di pejabat di Kabupaten Subang. Walaupun meningkatnya tidak signifikan. Tapi ada beberapa juga yang signifikan. Ya di pejabat-pejabat, nggak hanya di Subang sih, di Indonesia lah. Gitu. Saya. Wih, sungguhan ya. Oke, terima kasih. Jadi Pak. Tadi lanjut dulu. Saya lagi keliling. Ada endorsement dari Bung Toro. Jangan lupa kunjungi Makamnya. Karena semangat anjing Toro Marga. Nah, melihat fenomena itu kembali lagi. Kalau Pak Warlan itu bagaimana menanggapi fenomena itu? Ya, menurut saya itu hal yang lumrah, Pak Indra. Karena kan selama pandemi pejabat itu kan gajinya tetap, tapi aktivitas jalan-jalan Betul? ya kan dikurangi. Oh iya. Kalau pejabat kan sebulan sekali pastilah ke luar negeri. Paling mentok apa pejabat yang kere ke Singapura. Atau Keren di mana, Pak? Ke Singapura teh mahal, Pak. ya kan secara otomatis selama pandemi kan aktivitas berjalan-jalannya berlibur dengan keluarganya berkurang. Aktivitas hedonnya berkurang lah ya, berkurang. karena dibatasi oleh corona. Iya, corona. Jadi kan secara otomatis itu kan bisa dihitung lah. Pejabat tuh sebulan sekali menghabiskan berapa untuk hedonnya itu bisa. Atau walaupun kecilnya 5 juta lah sebulan. Tapi selama Covid Berkurang kan, hitung aja 5 kali 10 bulan. Sudah 50 juta itu yang terendam, tidak tergunakan. Kalau secara otomatis itu kan menjadi tambahan harta. Nah, itu Jadi hal pejabat. yang lumrah lah gitu. Lumrah. Kalau pejabat selama Covid itu hartanya meningkat gitu. Ya, betul. Betul. Make sense. Tapi kan nih, kalau pejabat, kalau ada yang mempunyai pandangan lumrah, tapi ada juga yang mempunyai pandangan seudon, biasalah seudon. masyarakat kita kan. Benar. Waduh, jangan-jangan nih
uang ini dipakai jadi memperkaya diri sendiri. Bansos apalagi kemarin ada rame penangkapan oleh KPK ya. Benar-benar. Nah, itu kan menimbulkan kesodonan tersendiri. Ya kan? Nah, sekarang di sudut masyarakat kira-kira bagaimana menurut Pak Warlan? Karena masyarakat itu pada faktanya di lapangan kan kesulitan, Pak Warlan. Di saat masyarakat kesulitan tapi ini pejabat malah apa istilahnya naik gitu kekayaannya. Padahal menurut saya bukan pejabat saja Pak Indra yang hartanya meningkat selama Covid. Waduh, Masyarakat juga Masa meningkat sih? loh. Gimana tuh Ya, logikanya? Pak Indra saja kan selama setahun ini Iya. kita kan hitung-hitungannya jalan-jalan pernah kan setiap bulan sekali ya kalau nggak salah. Istri pastilah ngajak sebulan sekali atau seminggu. Apa dalam sebulan itu 2 atau 1 kali jalan-jalan. Selama pandemi Pak Indra itu gimana? Ya, kalau Mengurangi pandemi kan? kedua ya Di libur rumah dulu terus, karena kan? nggak ada yang dibuka kan. Iya. Tidak jalan-jalan berkurang kan secara otomatis itu untuk biaya untuk jalan-jalannya kan. Tapi kan pengeluaran mah ada saja, Pak. Iya, pengeluaran mah ada saja. Listrik itu tidak bisa libur bayarnya. Gas itu tidak bisa libur bayarnya. Ya kita sebagai rakyat inilah ya. Makan apa kalau listrik mah ya sudah sudah biasa itu listrik mah pengeluaran biasa kan setiap bulan. Maksudnya ini biaya-biaya hedon kita itu yang besar itu kan setiap bulan itu biaya hedon kita sebenarnya Pindra yang besar itu. Ya tapi tidak ada terasa atau karena masih banyak lah yang kesulitan di rakyat mah gitu. Karena Nggak kan ada sebenarnya pemasukannya juga berkurang, Pak. Di mana pemasukan nggak ada? bansos itu. Pak. Ya kan tidak semua kebagian bansos. Ya apesnya itu. Kan itu persoalannya tidak semua kebagian Apes atau bansos. tidak apes berarti itu. Nah, jadi naik atau tidaknya kekayaan seseorang di luar pejabat itu bergantung pada di mana dia berdiri, Pak. Oh, berarti gimana maksudnya Pak? Saya kurang mengerti. Ya, tergantung di mana dia berdiri. Kalau dia berdiri dekat Kadinsos mah kebagian, Mas. Wih, aja betul. Nah, ini kan salah satu masyarakat ini kita tanya. Ya, mewakili masyarakat miskin kota. Jadi Pak, ini bukan bansos. Kita kan sedang membicarakan harta pejabat itu selama pandemi ini meningkat gitu. Padahal bukan harta pejabat saja, masyarakat juga kan meningkat. Tidak ada kegiatan selama Covid. Secara otomatis kan uang kegiatan itu mengendap dan menambah menjadi apa harta-harta. Gimana nih menurut Bapak? Ya aneh bin ajaib. Tadi udah dijelaskan, make sense, itu sudah dijelaskan. Iya, Itu logis, wajar. sementara sekarang gini kan, aktivitas masyarakat ataupun kegiatan-kegiatan di dinas instansi, di birokrasi kan dibatasi. Bahkan kaitannya dengan kegiatan itu yang biasa setiap tahun dikucurkan ada anggaran untuk apa, dipangkas, dialihkan ke Covid. Ya, dengan adanya Covid kan pengertiannya ada PPKM, terus sekarang adanya vaksin, banyak dinas instansi itu mengeluh. Kenapa katanya para pejabat itu pada mengeluh? Dibeliin Covid, dibeliin apa? Covid itu beliin apa? Suntikan, vaksin. Iya. Nah, terus pertanyaan Pak Warlan, kenapa tapi keadaan pejabat dalam keadaan situasi yang sekarang ini malah makmur ya, secara ekonominya ya. Nah justru itu aneh bin ajaib saya juga jadi pertanyaan, karena kegiatan-kegiatan yang seharusnya mereka setiap tahunnya mereka laksanakan setiap dinas-dinas itu kan dipangkas, tapi kenapa bisa diduga aja ya. Saya jadi pusing. Kalau Jadi tambah pusing nih Pak. Coba kalau dijelaskan Pak. misalkan Saya jadi dana tambah masuk pusing. ke instansi, ke dinas, ke OPD, itu kan bukan berarti itu milik kepala dinas atau milik pejabat. Itu harus diterapkan. Betul, harus diimplementasikan kan. Diterapkan sesuai dengan kegiatannya apa. Nah, Sesuai sekarang dengan tadi AB Bapak ini. nyebut anggaran saja ke dinas-dinas nggak ada, direkopusing, tapi pejabatnya pada kaya. Jadi seolah-olah ya, seolah-olah bahwa anggaran untuk ke dinas-dinas itu oleh pejabatnya. Gimana sih Pak Maman? Saya tidak menuduh seperti itu, justru saya
Justru dalam artian kenapa aneh bin ajaib sementara. Oh, tidak menuduh, tapi aneh biar ajaib, Pak. Bener. Kenapa komposisi sekarang, situasi sekarang ini kan kegiatan itu dibatasi. Kuahnya enak juga nih. Saya tadi ambil Dari mana nih Anda dapatkan ini? tanda tangan. Harus tanda tangan? Ya gitu, saya di Wabi tanda tangan di luar nana. Oh. Tanda tangan mau di SPJ, kan mungkin yang begini. Iyalah harus di SPD kan ini kan menggunakan uang negara. Oh, Jadi kita sedang menikmati uang negara dalam bentuk bolu. Dari mana sumbernya? Dan negara membuka duit. Ya dari masyarakat sumbernya. dari pajak. Itu uang negara Jadi yang kembali dihasilkan. lagi ini, Pak, biar kita satu biar kita satu frekuensi kan. Tadi saya berdebat sama Pak Indra itu. Uang pejabat itu sekarang meningkat. Kata saya itu hal yang wajar, Pak. Karena kegiatan hedon bukan pejabat saja, kegiatan hedon masyarakat juga kan sekarang berkurang. Tempat wisata ditutup. Ke luar negeri sudah nggak bisa. Secara otomatis kan kalau pejabat yang setiap bulannya jalan-jalan itu ke luar negeri atau ke tempat wisata atau ke Bali lah gitu. Ke laut kan ditutup, Pak. Secara otomatis kan uang yang pejabat itu keluarkan setiap bulan untuk hedon-hedon mereka itu kan berkurang. Uangnya kan jadi ada kan itu. Iya, jadi terkumpul jadi mereka jadi bertambah. Jadi menabung. Jadi ada dampak positifnya. Iya, dampak positif. Jadi kan mereka terkumpul yang tadinya suka jadi kan menjadi apa? Menjadi hal iya. Akhirnya terkumpul menabung, akhirnya jadi Lebaran ke sebelah sana biar enggak ke belakang itu. Jadi kan jadi masuk akal kan, Pak? Jadi hal yang wajar kan? wajar kalau mereka Wajar kan dalam pejabat pengertian naik, hartanya secara kan? finansial mereka bertambah terus ya. Iya. Selama iya. 2 tahun ini. Iya, selama setahun lah ini. Selama 1 tahun kan mereka akan dalam artian punya tabungan yang tadinya mereka dianggarkan untuk ini kegiatan dengan keluarga. Bapak jadi gimana? Katanya aneh bin aja. Iya, ini kan. Oh iya, tadinya kan belum tahu judulnya, Pak. Oh, belum tahu judulnya. Sekarang sudah tahu judul-judulan ini. Ternyata gitu. iya, ternyata dengan adanya Covid itu ada hikmahnya juga. Tapi Ya kan? ada hikmahnya, ini mah musibah, Pak. Enggak, hikmahnya gini. Perilaku hidup orang yang tadinya ya kan tidak memenuhi unsur terhadap kesehatannya ya kan. Nah, sekarang lebih mereka itu pola hidup sehat. Terus keduanya yang tadinya mereka hura-hura, akhirnya mereka itu aktivitasnya jarang ya kan. Dibatasi aktivitas mereka, akhirnya apa? Mereka secara finansial uang terkumpul jadi menabung ya kan. Benar. Itu kan berarti Benar, berarti sepakat dengan saya Iya. kan? Emang enggak gitu. Coba apa Pak Ida? Coba dijelaskan Nah, sekarang kaitannya dengan bansos, Pak. Yang jadi pertanyaan itu banyak di masyarakat itu beredar sekarang gini. Pisang goreng ini tuh. Katanya bansos itu ya kan dalam artian yang menang, yang dapat itu bantuan PKH, ada bantuan apalah pokoknya. Ini dapat, yang tidak itu bagaimana itu? Cara pendataannya kaitannya dengan bansos. Justru itu dari pendataan harta kekayaan itu ditentukan dari di mana kita berdiri itu saja. Artinya keberpihakan lah. Saya hanya memohon kepada pemerintah supaya jangan main pajak. jangan memakai data yang lama, statistik yang lama. Bapak tahu dari mana itu menggunakan data yang lama? Iya, karena dulu nih ceritanya. Sekarang gini ya, PKH yang masuk ada BSF itu ya, bantuan kayak gitu, itu menggunakan data yang dulu 2012. Itu yang statistik yang dulu. Jadi kenapa? Yang itu terus yang dapat, sementara yang sekarang yang secara realnya mereka itu posisinya memang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut tidak mendapatkan. Bahkan yang meninggal dunia masih ada ya mendapatkan bantuan tersebut karena data yang lama yang dipergunakan. Nah, makanya Ini ada rapat apa sih? paripurna tentang itu duit gitu, anggaran-anggaran gitu setiap tahun apa. Jadi gini Bapak. Nah, itu salah satu indikasi kenapa harta dan kekayaan itu masyarakat Meningkat. bukan meningkat, tetap makin buruk. Maksudnya gini, dari data itu saja dari 2012 kan yang tadinya dapat, sekarang seharusnya sudah tidak dapat. Itu kenapa? Karena mereka sudah kaya raya. Nah, ada yang mengalami perubahan yang miskin lah gitu. Jadi
menurut saya mah kalau disebutkan harta kekayaan dengan pandemi ini juga mengalami kesamaan, justru tidak, Pak. Tidak bisa disamakan. Coba Ya itu dijelaskan, mah Pak. dari nasib ya, Pak. Kemarin Toro Marken Kemarin. Legit-legitan Sulit Pak kalau bicara nasib ya. Uka. Apes berarti lagi apes berarti kalau hartanya. Sulit berarti. Apa? Sulit berarti kalau sudah berbicara nasib berarti Pak. Iya itu Pak. Tapi kan nasib tuh bisa dirubah sebagaimana kehendak dari kita. Ya kan? Nggak tahu Nasib sih. tuh bisa ya iyalah kalau kita berusaha dan berupaya, Bapak. Oh, kata siapa sih Pak itu tuh Pak? Ya kata orang-orang bijak lah. Jadi yang menentukan nasibmu tuh adalah pimpinanmu. Jadi kan tadi kembali lagi Pak kepada harta. Jadi kan kalau yang penting mah dalam hal ini kan kita pandainya manajemen keuangan gitu. Ya. Perbedaan kita dengan masyarakat biasa dengan pejabat itu kan sebenarnya di situ Pak. Iya. Manajemen keuangannya Pak. Tapi sebetulnya Pak, yang paling kekayaan itu atau harta itu sebetulnya mah diukurnya bukan dari berapa jumlahnya. Jadi apa? Karena sesungguhnya kan harta dan kekayaan yang paling besar itu adalah rasa syukur. Jadi mau orang geus ngarasa cukup ya kulepet ge seubeuh pasti gitunya kan. Gitu. Dan nu gede mah gajah. Nah, bener Pak. Nu leutik gaji. Jadi kan tadi pandangan Pamamat dan kawan-kawan itu harus dihapuskan saya tadi. Bahwa kan kita itu masyarakat sudah termakan informasi yang menyebut bahwa ini loh hartanya ini hartanya dari sini, ini hartanya dari sini. Padahal kan mereka pejabat itu kan bisa jadi harta warisan atau warisan tanah kekayaan ya. Kan dia namanya juga pejabat, pasti kan bukan orang sembarangan. Betul. Pasti punya warisan banyak. Minimal startnya tuh nggak sama dengan kita. Nah, itu. Ya kan? Jadi kalau ada bahasa-bahasa yang kalau dia mampu kenapa kita tidak? Sebenarnya itu tidak berlaku. Tidak Padahal berlaku. kita masih padahal kita manusia yang sama. Manusia itu beda-beda. Pak. Beda-beda, Pak. Yang sama gimana? Coba pikirin. Kalau sama, Bapak Warlan, nama aja yang sama. Nama aja siapa? Nama semua sama Warlan. Ngirim undangan kan sulit. Sulit. Ini sampaikan ya undangan ke Warlan dari Pak Warlan, ditunggu di rumah Warlan. Seperti ini ada berapa di awas? Iya bangga kan. Makanya manusia itu beda-beda. Ada Ruslan. Nah itu mah jerukan itu mah. Ya. Oh, Jeruk apa ini halus? Gimana itu bagi dua? korupsi. Itu guys. Jadi Jadi tidak sama. Jadi tidak sama. Ya. Ini Pak Indra jika dibandingkan dengan pejabat mana gitu startnya beda gitu. Iya, setarnya juga sudah beda. Sudah beda. Kalau saya kan dari keluarga yang dibesarkan, yang tumbuh dan berkembang dari keluarga buruh pabrik. Kalau saya mandor perkebunan. Jadi setarnya sudah kebayang lah dari mana gitu. Itu kan BUMN mana perkebunan 13 mah pegawai negeri juga. Iya kan beda startnya sama yang beda sekolah Bapak. Ayeuna sama yang sekolah di luar negeri BUMN. kan. Bapak sebagai Toro Margen Kangen artis. atau jeung saha gitu habar Ini Subari beda kalau disama-sama juga beda kan dia punya privilege masih pejabat itu kan punya privilege. Allah itu Tuhan itu menciptakan makhluknya itu dengan tidak ada yang Pak, sama. perasaan kita semakin ngelantun nih Pak. Nggak apa-apa kalau hidup tidak mengalir, perbicaraan hanya seperti itu saja tidak seru. Karena Ya. kita mau cari yang seru-seru aja. Iya, seru-seru. Kalau apa ini?
Oke, baik para penonton Awas, ini kita akan tutup dengan satu tebak-tebakan dari Pak Mawar. Apa tebak-tebakan? Jadi tidak ada kesimpulan dulu dari acaranya, tidak ada kesimpulan. Hayam rintik nungging ke langit. Wah, itu udah pasti buah nanas. Buah nanas, buah Ya, nanas. buah nanas itu ya. Buah nanas. Buah nanas kan. Betul? Nanas kan bukan ayam, itu buah-buahan. Iya kan ini tata rucingan, Bapak, betul bukan? Bukan. Ayam rintik nonggeng ke langit. Itu apa? Hah? Apa? Anu rintik biasa. Geje. Baik, kita akan ketemu lagi di Awas-Awas Omong Kosong berikutnya. Iya, siap. Sampai jumpa. Jangan lupa